Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mau cerita. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata yang terjadi di Amerika tahun 1829. Jadi kisah ini terjadi pada saat itu ada dua orang yang namanya George Wilson dan James Porter. George Wilson dan James Porter ini mereka tuh merampok US mail carrier. Jadi merampok tukang pos di US dan melukai dan hampir membunuh si tukang pos ini. Kemudian mereka mengambil surat-surat penting. Zaman dulu kan nggak ada telepon ya, jadi semua pakai surat gitu. Kemudian oleh pengadilan mereka dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan dakwaan. Akhirnya mereka tuh dihukum mati untuk dieksekusi tanggal 2 Juli tahun 1829. Setelah itu, si Porter itu akhirnya dieksekusi. Nah, si George Wilson ini menariknya, dia tuh punya teman-teman keluarga-keluarga yang merasa si George Wilson ini sebenarnya nggak layak untuk dihukum mati. Sebenarnya dia tuh orangnya mungkin ya dianggap lebih baik lah dibanding si Porter atau mungkin dia dipengaruhi oleh Porter gitu ya sampai akhirnya dia ikut-ikutan. Jadi dia tuh teman-temannya itu dan keluarganya itu kemudian memohon kepada Presiden Andrew Jackson pada saat itu ya untuk diberikan gerasi dan akhirnya presiden itu memberikan gerasi. Jadi jadi alih-alih dihukum mati, dia tuh dikasih gerasi untuk hanya menjalani penjara selama 20 tahun. Tetapi menariknya, si Wilson itu menolak. Dia menolak, dia bilang saya nggak mau terima gitu. Ya kita bisa lihat bahwa dia tuh sebenarnya self righteous juga ya. Dia dia bilang saya nggak mau, saya nggak butuh gitu ya eh, pengampunan dari pengadilan Amerika. Jadi ya, akhirnya itu tetap dieksekusi. Dan kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat di sini dikatakan menetapkan bahwa pengadilan itu tidak dapat memberikan manfaat pengampunan kepada narapidana kecuali dia mengklaim manfaatnya. Jadi itu adalah miliknya. Dia boleh menerima atau tidak sesuai hatinya. Kemudian Ketua Hakim John Marshall itu menulis pengampunan adalah tindakan kasih karunia yang berasal dari kekuasaan yang dipercayakan untuk melaksanakan hukum. Tetapi penyerahan itu tidak terjadi tanpa adanya penerimaan. Jadi kalau nggak diterima sama orang yang dikasih, ya sudah gitu ya. Itu adalah haknya dia. Kalau dia nggak ngambil haknya, ya sudah gitu. Jadi ini bisa ditolak oleh orang yang mendapat tawaran tersebut. Dan kami tidak memiliki kewenangan di pengadilan untuk memaksakan hal tersebut kepadanya. Jadi kita bisa lihat ini berlaku juga untuk semua orang. Semua orang ditawarin keselamatan melalui Kristus. Tapi kalau mereka menolak, mereka bilang, oh nggak mungkin cuma-cuma gitu ya. Itu harus pakai usaha sendiri. Kalau usaha saya lebih baik, kebaikan saya lebih baik dibanding kejahatan saya, baru saya berhak misalnya masuk surga. Ya sudah, dia tidak mau terima. Sebenarnya sama juga seperti orang-orang percaya. Tuhan itu sudah bayar kesembuhan di atas kayu salib. Kita mau terima atau enggak gitu. Itulah semuanya itu sudah Tuhan kasih. Itu adalah hak kita. Tinggal kita mau terima atau enggak gitu. Di Roma 5 ayat 17 dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Efesus 3, 19-20, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi mengenal kasih itu gitu ya. Kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita mengenal kasih itu meskipun melampaui segala pengetahuan, nggak masuk akal gitu ya. Kita tuh bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan karena kuasa
rohnya dia yang ada di dalam kita yang bekerja untuk kita. Di Efesus 1:17-19 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang bukannya bagi orang-orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ketika kita mengenal Dia, kita minta roh, hikmat, dan wahyu itu untuk mengenal Dia dengan benar, kita bisa, mata hati kita tuh terang gitu ya. Kita mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan Dia. Betapa kaya kemuliaan yang ditentukan untuk orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, percaya gitu ya kepada Dia. Nah, di Filipi 5, di sini dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita bisa lihat gara-gara Adam yang pertama, semua manusia jatuh dalam dosa. Gara-gara Adam yang terakhir, Kristus Yesus, manusia sempurna. Kita semua manusia itu bisa diselamatkan karena Dia. Dan di dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang bertekuk lutut, termasuk iblis itu bertekuk lutut ya. Seperti dari awal kan dikatakan keturunan manusia akan meremukkan kepala iblis. Itu terjadi di atas kayu salib. Dia meremukkan tumit Yesus, tapi Kristus meremukkan kepalanya dia. Jadi kita bisa lihat di Wahyu 12, dikatakan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi kita lihat, bahkan dari awal, Allah Bapa itu sudah membunuh binatang ya, dan darahnya tercurah, kulitnya untuk menutupi dosa Adam dan Hawa, dipakaikan sebagai pakaian. Tapi kita lihat Adam yang terakhir, Kristus itu, dia mengalahkan si iblis oleh darah anak domba. Jadi the payment is done gitu. Di Kolose 2 15 dikatakan Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi di sini katakan di 2 Korintus 4 ayat 4, orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang-orang nggak percaya itu sebenarnya dibutakan oleh si iblis itu. Kita tahu dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia tuh mendakwa siang dan malam gitu ya. Karena dia apa? Dia ya tadi dia tuh maunya semua orang itu takluk kepada dia, semua orang menyembah dia gitu. Dari awal itu tujuannya dia gitu. Dia nggak mau Tuhan yang dipuji, dia mau pujian itu kepada dia gitu. Dan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi yang mencuri, membunuh, membinasakan itu bukan Tuhan. Itu si iblis gitu ya. Tapi Kristus itu datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Spirit, soul, and body. Jadi tubuh, jiwa, roh. Nah, jadi kita lihat pohon mana yang kita mau pilih. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau pohon kehidupan gitu. Nah, pohon pengetahuan itu membuat manusia itu self righteous ya, berasa dirinya benar. Karena ketika manusia itu makan dari pohon itu, dia akan selalu berusaha mencari melakukan sesuatu yang dianggap dia bisa lakukan dengan baik. Oh, saya lakukan dengan baik kok. Saya nggak jahat kok gitu. Dia menjadi judge gitu, menjadi hakim atas dirinya sendiri. Tapi Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita makan dari pohon kehidupan. Jadi
ketika kita makan dari pohon kehidupan itu memancar gitu, otomatis memancar gitu ya. Nah, si iblis dari awal maunya kita makan dari pohon pengetahuan supaya manusia self-righteous seperti dia gitu. Tuhan itu dari awal sebetulnya tidak melarang Adam dan Hawa itu makan dari pohon kehidupan. Dia cuma melarang makan dari pohon pengetahuan. Tapi akhirnya malah yang dimakan dari pohon pengetahuan gitu. Nah, sekarang pilihan yang sama untuk kita. Kita mau makan dari pohon yang mana? Kita sudah tahu hatinya Tuhan gitu. Kita bisa lihat bahkan Tuhan Yesus itu dalam satu rangkaian itu bisa kelihatan gitu bahwa dia tuh hatinya tuh bukan kepada orang-orang yang taat kepada hukum Taurat, bukan kepada orang-orang yang mau melihat dia sebagai teladan, tapi yang mau menerima dia seperti orang-orang berdosa gitu yang ya udah hopeless gitu ya. Saya mau engkau yang take over, engkau yang ambil alih gitu. Jadi ketika kita terima, nah itulah kita bisa hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, Kristus Yesus. Wah, ada pertanyaan, Rita. Iya, Dewi. Ini yang mengenai perumpamaan dia yang memanggil orang-orang, mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuannya, tetapi Hmm, akhirnya dia bilang sama hamba-hambanya, walaupun sudah masuk beberapa orang lumpuh, cacat gitu, tapi masih ada ruangan dan ya, minta dipaksa gitu sampai ruangannya penuh. Apakah artinya Tuhan akan tetap menyelamatkan sampai ruangannya penuh gitu, rumahnya penuh? Berkaitan sama Revelation bilang sampai di hari masih ada tribulation pun Tuhan masih tetap menyelamatkan. Tuhan tetap paksa sampai ruangannya rumahnya itu penuh. Apakah benar gitu, Rita? Because aku lihat gitu di Revelation bahwa Tuhan itu masih tetap menyelamatkan walaupun masih dalam masa tribulation sampai ya. Antichrist datang gitu. Dia seolah-olah dia benar-benar paksa sampai rumahnya itu penuh gitu sampai orang mau yang mau tetap diselamatkan dia akan tetap selamatkan. What do Thank you you, think, Dewi. Rita? Ya, ya memang di sini kan dikatakan paksalah orang-orang ada di situ masuk gitu. Ya, Tuhan itu sudah tahu kan dari awal siapa yang akan terima dia gitu. Tapi ketika dia paksa, dia juga tidak memaksa free will manusia. Satu hal yang jelas ketika dia katakan paksa ini bukan berarti free will manusia itu dirubahkan sama dia, enggak, tetap. Tapi paksa ini dalam arti jalannya itu gitu loh. Jalannya itu dipaksa untuk diterobos. Maka dibilang kan pergilah ke semua jalan lintasan. Jadi paksalah orang-orang ada di situ gitu. Jadi artinya dia menerobos segala jalan dan lintasan. Arti literalnya itu highways dan hedges. Jadi jalan tol dan pagar tembok gitu. Jadi kalau kita lihat juga ya kan bahkan udah di saat-saat terakhir ini masih banyak juga ada negara-negara yang betul-betul memasang pagar tembok supaya Injil Kristus ini tidak diberitakan ya, misalnya di Cina, di Korea Utara misalnya gitu. Nah, tapi gimana caranya paksa? Itu bahkan dengan internet gitu. Jadi kita lihat bahkan orang-orang di Timur Tengah gitu ya, di negara-negara Arab yang dilarang yang sangat-sangat ketat gitu. Itu banyak sekali loh orang yang diselamatkan dari pemberitaan internet atau YouTube gitu. Mereka dengerin YouTube, akhirnya mereka terima Tuhan Yesus gitu. Jadi in a sense kayak ya dipaksa, jalannya tuh dipaksa gitu loh. Tetapi Tuhan itu tidak pernah memaksakan free will orang. Dia memaksakan jalannya, tetapi tetap orangnya itu kalau udah denger dia mereka mau terima atau enggak gitu. Ya itu berlaku juga untuk nanti zaman Great Tribulation. Sama juga gitu. Dia paksa orang-orang itu untuk denger gitu, untuk melihat mujizat-mujizat misalnya ya, orang-orang Israel itu gitu. Nah, tapi setelah itu apakah mereka terima atau enggak, itu tetap free will mereka. Ini masih berkaitan apa tidak, tapi banyak orang-orang yang em, selama ini didengungkan oleh Matius 7:21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari Hmm, terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah Hmm. daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin Rita bisa kasih revelation. Thank you. Thank you, Indra. Ini kamu bisa lihat konteksnya. Kamu lihat dari mulai ayat yang ke-15 itu kalau bahasa Indonesia ada perikopnya kan? Ada hal Perikopnya apa? pengajaran yang sesat. Exactly. Betul. Jadi ya orang-orang ya mereka mereka bisa aja kan melakukan yaitu bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Nama Yesus kan nama berkuasa ya. Bisa mujizat segala macam dalam namanya. Namanya itu berkuasa, tapi bukan berarti dia tuh orang benar. Di sini aja udah jelas perikopnya adalah orang yang sesat. Sesat dalam arti apa ya jelas-jelas dia tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya tidak pernah kenal. Tuhan Yesus nggak pernah kenal. Dia nggak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak pernah ada Roh Kudus. Tuhan tuh nggak pernah kenal. Dia cuma dari mulutnya aja. Dia pakai nama Yesus. Kan nama Yesus nama yang berkuasa. Di langit, di atas bumi, di bumi, Betul. di bawah bumi gitu. Nah, ini kan perikopnya mengenai nabi-nabi palsu kan. Iya, oke. Thank you, Rita. Kita lihat juga Yohanes 6 ayat 29. Coba baca deh Indra, Yohanes 6 ayat 29. Kan dia bilang bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan, Iya, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku gitu kan, betul. melakukan pekerjaan dia. Betul. Jawab Yesus, Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Oke. Nah, sebetulnya ya Tuhan mau itu yang disebut pekerjaan yang dia kehendaki ya sebenarnya percaya. Percaya menurut definisi Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang dia kehendaki. Kamu mau kerja Oh. apa sih yang mau dikerjakan? Ya ya percaya gitu. Hmm. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Bapak karena Engkau mengasihi kami anak-anakmu. Karena Engkau sudah memberikan solusi yang terbaik anakmu sendiri, firman-Mu menjadi manusia. Dan bagian kami adalah menerima kasih karunia Engkau. Karena kami tidak akan bisa melakukan sekudus-kudusnya, sebaik-baiknya kami tidak akan bisa mengikuti standar Engkau. Tapi anakmu sudah datang ke dalam dunia, sudah memenuhi standar Engkau yang sempurna. Dan kami di dalam dia adalah sempurna. Kami ucap syukur untuk anakmu Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami untuk menerima dia dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah seluruh tubuh jiwa roh kami, roh kudus sendiri yang mau bertahta, roh kudus sendiri yang mau ambil alih, yang mau tuntun kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam seluruh kehidupan kami, karena Engkau sudah menang, Kristus, karena Engkau sudah menyelesaikan semua permasalahan sudah diselesaikan di atas kayu salib, Engkau sudah mengalahkan iblis, Engkau sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dan kami juga di dalam Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dibanding segala penguasa-penguasa di bumi. Karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dibanding roh apapun yang ada di bumi. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Engkau yang mau tuntun kami dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam hubungan kami, di dalam keluarga kami, apapun yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Kau memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan pada kami kasih karuniamu, Engkau menghadapkan wajahmu kepada kami dan berikan pada kami damai sejahteramu, kasihmu Bapa, kasih karuniamu Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang selalu memfokuskan gambarannya seperti Rita tadi bilang. Kayak apa sih serapim? Kayak apa sih serapim? Kayak physical things-nya. Tapi behind it gak dipelajari lebih dalam. Tapi kalau kita pelajari bahwa itu sebenarnya adalah lambang keselamatan, lambang rencana keselamatan Kristus. It is amazing ya. Itu kayaknya nyambung semua gitu. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat.
Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.